Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas tentang suku banyak. Tetapi kita masuk pada nomor D besar. Pembagian suku banyak. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu 1 pembagian dengan X dikurangi A. Contoh, jika kurung buka 2x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 5x kuadrat ditambah 3 kurung tutup dibagi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup, maka tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Jawab. Cara pertama adalah dengan cara pembagian bersusun. Kita memiliki soal, yaitu kurung buka 2x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 5x kuadrat ditambah 3 kurung tutup dibagi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup. Kita perhatikan fungsi yang dibagi. Fungsi yang dibagi ini variabelnya belum terurut dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Karena itu, yang dibagi harus ditulis dengan benar, yaitu variabel terurut dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Sehingga soal ini harus kita tulis menjadi kurung buka 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 kurung tutup dibagi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup. Maka kita buat atau kita kerjakan dalam pembagian bersusun. Ini adalah tempat untuk fungsi yang dibagi dan di sini tempat untuk pembaginya. Jadi ini diisi oleh yang dibagi dan ini diisi oleh pembaginya. Maka yang dibagi adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dibagi oleh x ditambah 1. Sekarang kita perhatikan. Jadi perhatikan. Bagian perhatikan ini biasanya kita tulis di buram. Kita perhatikan. X dikali berapakah supaya menjadi 2x pangkat 3. X dikali berapakah menjadi 2x pangkat 3. X dikali berapakah
supaya menjadi 2x pangkat 3. Dia adalah 2x kuadrat. Maka 2x kuadrat kita tempatkan di sini. 2x kuadrat. Berikutnya 2x kuadrat, jadi 2x kuadrat dikalikan dengan x plus 1. 2x kuadrat dikalikan dengan x plus 1. Jadi kita tulis di buram 2x kuadrat dikali kurung buka x plus 1 kurung tutup sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat itu kita letakkan di sini. Dengan posisi yang benar. Terurut dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah dan harus pada posisi yang sama pada yang dibagi. Kita perhatikan 2x pangkat 3 juga harus di bawah 2x pangkat 3 ini. 2x kuadrat harus di bawah negatif 5x kuadrat karena variabelnya sama-sama berpangkat 2 dan ini sama-sama berpangkat 3. Jadi harus pada posisi atau letak yang sama. Kemudian kita kurangi. Jadi kita kurangi 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 0. Berikutnya negatif 5x kuadrat dikurangi 2x pangkat 2. Kenapa menjadi dikurangi? Karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Maka negatif 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan 7 negatif 7x kuadrat. Jadi saya ulang, negatif 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan negatif 7x kuadrat. 4x ditambah 4x ditambah 3 karena ini pengurangnya adalah 0. Jadi 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dikurangi oleh 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat hasilnya adalah negatif 7x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Ingat, negatif 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikalikan dengan negatif menjadi negatif 2x kuadrat. Maka negatif 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hasilnya adalah negatif 7x kuadrat. Sekarang kita perhatikan x dikali berapakah supaya menjadi negatif 7x kuadrat. Jadi x dikali berapakah supaya menjadi negatif 7x kuadrat. Jadi x dikali berapakah supaya sama dengan negatif 7x kuadrat.
maka harus dikalikan dengan negatif 7x. Negatif 7x ini kita tempatkan di situ. Nah, ini negatif 7x. Berikutnya adalah negatif 7x dikali dengan x plus 1. Siapakah hasilnya? Jadi kita hitung sekarang berikutnya. Negatif 7x dikali x plus 1. Jadi negatif 7x dikali kurung buka x plus 1 kurung tutup sama dengan negatif 7x kuadrat dikurangi 7x. Kita tempatkan negatif 7x kuadrat di bawah negatif 7x kuadrat. Negatif 7x di bawah positif 4x karena variabelnya harus berpangkat sama. Di negatif 7x kuadrat ini kita tempatkan di bawah negatif 7x kuadrat. Negatif 7x kita tempatkan di bawah positif 4x. Jadi variabelnya harus punya pangkat yang sama. Kemudian kita kurangi negatif 7x kuadrat dikurangi negatif 7x kuadrat sama dengan 0. Positif 4x dikurangi negatif 7x. Negatif dikali negatif 7x, maka menjadi positif 7x, maka 4x ditambah karena negatif dikali negatif 4x ditambah 7x sama dengan 11x ditambah 3. Berikutnya x dikali siapakah supaya menjadi 11x. X dikali siapakah? X dikali siapakah supaya menjadi 11x. Maka harus dikali dengan 11. 11 bertanda positif, maka letakkan di sana. Ditambah 11. Berikutnya 11 dikali x plus 1. 11 dikali x plus 1. 11 dikali kurung buka x plus 1 sama dengan 11x ditambah 11. Kita letakkan 11x ditambah 11 di bawah 11x ditambah 3. 11x di bawah 11x, positif 11 di bawah positif 3. Kemudian kita kurangi. Maka 11x dikurangi 11x sama dengan 0. Positif 3 dikurangi positif 11. Maka positif 3 dikurangi 11 karena negatif dikali positif 11 sama dengan negatif 11. Maka positif 3 dikurangi 11 sama dengan negatif
8. Maka hasil baginya adalah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11. Jadi 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11. Ini adalah hasil baginya. Sisa pembagiannya adalah negatif 8. Ini adalah sisa pembagiannya. Jadi hasil bagi sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11. Sisa sama dengan negatif 8. Kita masuk pada cara yang kedua, yaitu menggunakan cara koefisien tak tentu. Perlu kita ingat bahwa yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi perlu kita ingat bahwa yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Catatan, derajat sisa paling tinggi kurang 1 dari derajat pembagi. Kita memiliki soal kurung buka 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 kurung tutup dibagi kurung buka x plus 1 kurung tutup. Derajat pembagi sama dengan derajat dari kurung buka x plus 1 kurung tutup. X plus 1 itu derajatnya adalah 1. Maka derajat pembagi sama dengan 1. Maksimum derajat sisa adalah paling tinggi 1 kurangnya dari derajat pembagi. Derajat pembaginya adalah 1, maka dikurangi 1. Derajat pembaginya adalah 1, maka dikurangi 1. Sama dengan 0. Jadi maksimum derajat sisa adalah 0. Karena derajat sisanya adalah 0, maka sisanya berupa konstanta. Sehingga pada soal ini yang dibagi adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Jadi yang dibagi adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Ini yang dibagi. Sama dengan pembagi, maka pembaginya adalah kurung buka x plus 1 kurung tutup dikali hasil bagi.
Sekarang kita perhatikan 2x pangkat 3 jika dibagi x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Jadi 2x pangkat 3 jika dibagi x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Bagian ini 2x pangkat 3 dibagi x itu adalah pasti 2x kuadrat. Tapi pada bagian di sana, saya tidak bisa membuat dia pasti seperti 2x pangkat 3 dibagi x sama dengan 2x kuadrat. Karena saya tidak bisa memberikan kepastian di sana, maka hasilnya harus terurut. Jadi hasil baginya harus terurut dari pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Jadi variabel berpangkat tertingginya adalah x kuadrat. Karena pada bagian selanjutnya saya tidak bisa memastikan hasilnya apa, maka menjadi hasil baginya adalah kurung buka 2x kuadrat ditambah ax ditambah b kurung tutup ditambah sisa. Karena sisanya berupa konstanta, maka ditambah c. Maka yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa akan sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan kurung buka x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka 2x kuadrat ditambah ax ditambah b kurung tutup ditambah c. Ini hasil bagi dan ini adalah sisa. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Maka koefisien x pangkat 3-nya sudah pasti 2. Tidak perlu kita cari. Karena 2x kuadrat dikali x pasti 2x pangkat 3. Maka berikutnya kita masuk pada koefisien x kuadrat. Pada ruas kiri, koefisien x kuadrat adalah negatif 5. Sekarang untuk ruas kanan, perhatikan. X dikali ax kuadrat. Koefisiennya adalah a. 1 positif 1 dikali 2x kuadrat. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Maka ruas kanan koefisiennya adalah 2 ditambah a. X dikali ax adalah ax kuadrat positif 1 dikali 2x kuadrat adalah 2x kuadrat. Jadi x dikali positif ax adalah positif ax kuadrat, positif 1 dikali 2x kuadrat adalah positif 2x kuadrat. Maka hasilnya adalah untuk koefisien x kuadrat di ruas kanan adalah 2 ditambah a. 2 ditambah a. Berikutnya kita masuk pada a sama dengan negatif 7. Kita peroleh a-nya negatif 7. Kita perhatikan koefisien x.
di ruas kiri adalah positif 4 atau 4. Di ruas kanan kita perhatikan 1 dikali AX, positif 1 dikali positif AX. Koefisiennya adalah A. X dikali positif B. Koefisiennya adalah positif B. Maka ruas kanan koefisiennya adalah A ditambah B. Karena A-nya adalah negatif 7, maka 4 sama dengan negatif 7 ditambah B. Maka B haruslah 11. Maka B sama dengan 11. Setelah X kuadrat, X pangkat 1, maka konstanta, bukan koefisien X pangkat 0. Ingat, konstanta. Di ruas kanan konstantanya adalah positif 3 atau 3. Sementara di ruas kiri, jadi saya ulang, di ruas kiri konstantanya adalah positif 3 atau 3. Bagaimana untuk di ruas kanan? Kita perhatikan, positif 1 dikali B sama dengan B. Lalu kita perhatikan lagi positif C. Jadi positif 1 dikali positif B. Dia adalah B ditambah C. Karena B sama dengan 11, maka 3 sama dengan 11 ditambah C. Maka C haruslah negatif 8. Kita perhatikan hasil bagi adalah 2x kuadrat ditambah AX ditambah B. Hasil bagi adalah 2x kuadrat ditambah AX ditambah B. A sama dengan negatif 7 dan B sama dengan 11. Kita substitusi A dengan negatif 7 dan kita substitusi B dengan 11. Maka hasil baginya adalah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11. Sisa sama dengan C. Sisa sama dengan C. Maka sisa C kita substitusi dengan negatif 8. Maka sisanya sama dengan negatif 8. Cara yang ketiga adalah menggunakan cara bagan atau skema atau pembagian sintetik atau Horner. Kita memiliki soal kurung buka 2x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 5x kuadrat ditambah 3 kurung tutup dibagi kurung buka x ditambah 1 kurung tutup. Kita biasakan selalu mengurutkan variabelnya mulai dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah, baik pada yang dibagi maupun pada pembaginya. Jadi biasakan urutkan menurut pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah dari variabelnya, baik pada yang dibagi maupun pada pembaginya. Maka sama dengan kurung buka 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 kurung tutup dibagi kurung buka x plus 1 kurung tutup. Karena yang dibagi belum terurut mulai dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendahnya.
Kita buat bagannya. Ingat, tandanya adalah positif. Maka bagian yang merah harusnya tidak ada ya. Untuk X pangkat 3 koefisiennya adalah 2. Untuk X kuadrat koefisiennya adalah negatif 5. Untuk X koefisiennya adalah 4. Untuk konstantanya adalah 3. Bagian yang merah ini harusnya tidak ada ya. Koefisien X pangkat 3 adalah 2. Koefisien X kuadrat adalah negatif 5. Koefisien X adalah 4. Jadi X itu sama persis dengan X pangkat 1. Konstantanya adalah 3. Ini untuk X pangkat 0, bukan disebut koefisien tapi disebut konstanta. Berikutnya kita akan menentukan pembuat 0 pembagi. Pembaginya adalah X plus 1. Karena pembuat 0 pembagi, maka X plus 1 harus sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Maka pembuat 0 pembagi adalah X sama dengan negatif 1. Jadi ini pembuat nolnya. Berikutnya 2 turun, kemudian 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Negatif 7 dikali negatif 1 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 11 dikali negatif 1 sama dengan negatif 11. 3 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 8. Maka kita perhatikan X kuadrat, karena X pangkat 3 dibagi X pasti hasilnya X kuadrat. Maka ini X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0. Koefisien X kuadratnya adalah 2, koefisien X-nya adalah negatif 7, konstantanya adalah 11. Bagian ini menyatakan hasil bagi, dan bagian itu menyatakan sisa pembagian. Jadi bagian ini menyatakan hasil bagi, dan bagian itu menyatakan sisa pembagian. Maka hasil baginya adalah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11. Koefisien X kuadratnya adalah 2x kuadrat. Koefisien X adalah negatif 7, negatif 7x, dan konstantanya adalah positif 11 ditambah 11. Sisa adalah negatif 8. Maka sisa sama dengan negatif 8. Jika kita tuliskan dalam bentuk yang dibagi, sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, maka yang dibagi adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Pembaginya adalah x plus 1, hasil baginya adalah
2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11, sisanya adalah negatif 8. Maka yang dibagi adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan pembaginya adalah kurung buka x ditambah 1 kurung tutup dikali hasil baginya adalah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 ditambah sisanya adalah negatif 8 dikurangi 8. Maka 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan kurung buka x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 kurung tutup dikurangi 8. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka saatnya Anda mengerjakan latihan. Kerjakanlah latihan 4 yang terdiri dari 8 nomor. Jadi, kerjakanlah latihan 4 yang terdiri dari 8 nomor. Selamat belajar. Selamat mengerjakan latihan, semoga sukses dan tetap bersemangat. Jaga kesehatan selalu, Tuhan memberkati.